badan ya. Badan. Tugasnya apa? Digebukin. Termasuk high loss ya. Iya, termasuk high loss. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan masuk dalam drafting phase. Ini dia game ketiga match point di tangan Onyx dan RRQ yang masih harus sangat mengejar dengan Onyx yang ada di first pick. Nah, sesuai kita semua ya. Iya kan, RRQ second pick, iya udah Dan pasti. juga Fanny Baxia. Fanny sama Baxia. Apakah masanya Class of the Point Enggak sih, atau karena Kalea? Onyx itu Riz, biasanya malah ngeluarin masya-masyanya itu kalau misalkan mereka second pick. Second pick ya. Iya, Soalnya kalau misalnya Let's dia di use first pick Venetian mungkin bisa di Burrow. counter. benar. Bisa dijawab kan sama Jawab Onyx. ya. Ini Kalea ya, ini berarti Where kemana banyak there ya, is ada light, Joy, there ada are Joyo, also ada shadows. Haya, Wah, tapi ya aduh, karena aduh, aduh. opsinya di jungle banyak, Lolinya akhirnya lepas. Iya. Time to drop the mahal beat of ini. the flag. Ya, aku bisa yakinkan emang ini kita akan menyaksikan Best Loi Indo akan bermain. Best Loi Indo ya. Best Loi Indo ya. Tapi kalau ngeliat Dawa Bandara Arkeona ada Joy, gak nutup kemungkinan ini Kaja keluar lagi. Harusnya bisa keluar. Bisa. Karena balik lagi dengan ditutupnya chip sama Onyxnya sendiri ya. Mereka seenggaknya masih punya Loi buat ngeluarin kayak modelan kajanya itu. Atau Oh, tapi mau Harit. atau mau Haya, Harit. Kalau aku kayaknya lebih prefer Haya deh. kalau Haya gitu. ya. Ya karena udah ada Magic duluan kan yang keluar. Link. Oh, Link. Ternyata, wow, langsung 3 damage di show sama Onyx Langsung ya, tanpa flex-flex. fix Jujur roll. ini cenderung jarang loh buat Onyx. Onyx jarang kayak Onyx gini. jarang kayak gini. Biasanya mereka pasti ngeluarin utility-nya dulu. Mereka nggak mau ngeluarin senjata pamungkasnya mereka. Tapi game 1 juga gitu kan, mereka nunjukin langsung gak flex gak sih? Dia udah show. Dia emang udah show, tapi second pick kan. Cuman kalau Iya, second pick kan iya. banyak lagi. Nah, itu. Dan ya masih dengan tentunya pick option yang paling nyaman untuk Toy. Dengan tagline dari Park Kingdom juga tembak, tembak, toy, toy, toy. Dan mulai menutup ke arah banning nih ya, kita masih ngelihat banyak banget sih untuk sisi frontline. Harusnya badan sih yang harus dibuang sama Dihabisin ya? RRQ karena Luoi butuh banget badan buat ngepoknya enak. Ya, Karena ada ngepok tuh butuh badan banget. banyak ya. Blue Gaton, Blue Gatot bisa jadi opsi atau enggak Badang mungkin. Blue lawan Badang Joy iya, juga Blue ya. Badang. Blue ya. Joy karena main kesulitan lawan Badang Oh gimana kalau Terisla? Terisla Lutfi? dari selalu. Oh, Dia juga beberapa kali muncul kan gitu. Iya. Blue ternyata Ngeselin loh Blue soalnya. dulu ya. Blue dulu boleh. Ini posisi siap. Onyx band bisa mid lane sama flexible hero. Mid lane. Fight. Fight Tapi for Hilda the dulu, biar aman ultimate aja. Hilda. Hildanya Dairon kan memang tuning banget. Ya, udah gede juga. Iya makanya. Nah ini match up antara Joy kedua Link. belah Joy dan juga Link secara win rate ini masih dipegang sama Joy ya. 2-1 ya? Ya mungkin lebih fleksibel juga kan dashnya. Kalau Link kan defensornya ada cooldown, harus ngarepin pedang dari Tempest of Blade. Kalau Joy kan cuma berharap ada minion, monster jungle atau hero. Gampang kabur Gampang kabur. Ada ini ya batu loncatan. Batu loncatan. Apalagi kan ini namanya Joy ketupat, ingat. Kenapa? Habis ngedash in, masuk lagi, keluar lagi pakai Rhythm of Joy. Oh ketupat tuh ini Joy maksudnya ketupat, ini temporal temporal rain. rain. Bukan kayak ketupat. Kalau pikiran dalam temporal Iya. rain tuh mikir oh Nah, itu yang trending di sosial media itu. iya ya. Joy Ini ketupat. bapak-bapak kematian ya, bukan bocah kematian. Jauh ditutup juga nih. Kayak butuh di sini. Aduh itu kalau dikomboin pusing jujur. Lah, butuh lawan sepadan. Emang kami berdua butuh lawan sepadan. Di pada ini sama saya yang masih Wah, ini udah. ya. See you next season. Benco. Yang dari tadi nggak muncul padahal ya. Hah? Tapi akhirnya Farsha jadi masuk ke list banning juga. Oke. Mid lane-nya masih banyak ya kayak mau main Valen kah biar sama-sama punya Ya, diversion. tapi harusnya pick mid lane dulu di sini karena ya flex high loss-nya lagi. Valen Tambah best gak sih? Valen TV. opsi yang apa ya? Ibaratnya kalau Valentina itu bagus banget enggak, jelek banget enggak juga. Iya. Tapi ya udah oke aja lah. Ya Soalnya- udah oke, stabil. Iya, stabil. Lawan Assassin kan lumayan dia bisa Iya. kabur. Source ultimate buat di IMU juga ada. Ya kalau aku mikir ke Yves kenapa? Karena buat menangin matchup lawan Loi-nya. Iya, iya. Biar nanti Loi-nya nggak bisa bergerak ke kanan kiri. Selena. Seleboy. Offensif. Wow. Nah ini persyaratannya juga banyak nih Selena. Kalau under tuh udah puyeng banget tuh. Itu salah satu. Iya. Karena ya balik lagi dua-duanya main mapping loh. Selena butuh open map, Loi juga butuh ada yang open map. Tapi keunggulan Selena ya dia bisa taruh trap di tempat-tempat kelempar betul. Itu dia Badang ya, tadi udah sempat kita notice juga. Dan RRQ memilih untuk ban Chow, mungkin ya balik lagi. Karena pertimbangannya kalau misalkan Onyx yang pegang Chow, mereka yang lebih leluasa untuk megangin mapnya. Sementara ada Selena, ya dimana Selena juga butuh buat open map. Iya. Butuh badan lagi.
Butuh badan. Masih butuh badan. Tapi kayaknya Gatot bisa enak juga sih. Ya. Makan Badan Gatot bagus, tapi Povius. Povius. Bukan Terisna, bukan Gatot, tapi Povius. Apakah Esmeralda? Mungkin lebih ke jawaban Poviusnya dulu ya, karena ada 3 hero dash, ini lumayan oke nih. Buat Poviusnya bisa memanfaatkan pasif dari Demonic Force-nya. Baru nanti dia spam Infernal Pursuit. Oke, tapi kalau berarti asumsinya high loss-nya ini bakal ada di Rom kan sayang lagi kan, berarti potensinya si Idok. Tapi masalahnya di sini kalau mau pick off juga dia sama siapa? Iya sih susah. Sama Selena, jauhead Selena. Jauhead Selena. Make sense kalau jauh Selena. Ya, Jadi Jauhead hyper Selena Joy lebih Granger masuk gitu sih. kan. Iya, iya, Ah. lebih masuk sebenarnya. Oke, ini dia. Apa Franco? Nah, tapi Tigri Nah, yang ini tegar, dia itu maksudnya. dia. Akhirnya ya yang ditunggu-tunggu ya untuk Hero seorang gerak. Idok. Dan ya Hellas di sisi samping kali ini akan kita lihat match point. Last prediction dari Profesor KB. Waduh. Iya Onyx sih. Oke, Reza Boy. Saya mau mematahkan setiap saya jadi guest panelis selalu 3-0. Berarti saya mengarah. Oke, dan Awul. Onik, itu dia prediksi dari para caster. Dan langsung saja kita serahkan untuk caster Ranger Mas dan juga Lim Kacel. Royal Derby menjadi match yang ditunggu tentunya. Dengan adanya match kali ini, mendatangkan 2 raja memperebutkan 1 tiket ke babak selanjutnya. Bukan hanya final tapi Lim sampai 1 tiket. MSC. MSC. Nah itu yang paling Lihat. mahal Ji. Match point untuk Onyx dan kita akan lihat seperti apa. Oke, tentunya kita akan berikan semangat untuk kedua belah tim. So, Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Pembuktian, apakah sang raja dari segala raja bisa setidaknya mengamankan 1 kemenangan dulu untuk memperpanjang nafasnya, atau malah Raja Langit yang terbang mulus ke Riyadh. Tapi ini kita lihat kalau tim Onyx mereka harus benar-benar respect dengan adanya Idok dengan Tigreal. Iya, tapi jangan lupakan Loisan, Pak. Yes. Itu yang hampir selalu direspek oleh semua tim, even itu international team. Selalu direspek, tapi kali ini ya gue ngeliat RRQ juga mengambil resiko yang lumayan tinggi dengan Serena yang diambil. Dia pengen menangin pressure-nya. Jujur collab dari Tigreal nggak ada yang pasti. Tapi kalau ngomongin burst damage, ya ada dari Joy, ada dari Toy. Tapi Idok bahkan bisa di-cancel loh. Dan bakal lihat di depan sana. Langsung ada sedikit team fight. Tapi saat terlalu besar damage yang diberikan apakah berselat Idok. Tertakedown begitu saja. Sekalipun ada Sutsujin tidak akan bisa cukup lama berada di garis depan. Karena balik lagi Sans. Lim tadi udah berbicara. Kalau Sans dengan Lowy-nya bisa dikategorikan adalah top 1 di Indo. Ya, setuju. Top 1 Indo mungkin kalau misalkan ada saingan di internasional, gue bisa sebut satu nama Super Prince. Yang itu diakui oleh seluruh dunia. Wah, Super Prince oke sih. Bisa kita bilang kalau dengan emblem yang dimiliki dari Sans, ini bakal banget survive dirinya dia. Pull yourself together. Dia butuh cooldown yang lebih cepat untuk spellnya. Karena ya kita tahu Lowy sendiri bukan skill yang bisa escape. Dia nggak punya skill escape. Mengandalkan spell saja dan wah, loot ini. Oh my god. Damage yang lumayan nih. Ini damage-nya Dairon walaupun level 4, jangan lupakan Lim. Dia bisa meledak di depan sana. Betul, di setup dan ini bakal cepat tapi lihat diversion ini. Oke, lihat surprise! Happy birthday! Hampir saja termakan tapi Kimoy melakukan following up dan Sans langsung melakukan sedikit flashing gaming. Lutfi tidak akan membiarkan Idok lepas begitu saja. Bersama dengan adanya Lutfi dan juga Dipaksa. Kimoy membuat Idok Implosion! tertakedown, tapi Implosion tidak bisa membuat tim dari Onyx kali ini luluh-lantah. Memang startle tangan dari tim RRQ. Tapi itu memang udah di atas kertas. Kalau Joy akan berhasil mendapatkan turtle. Sedangkan Kairi memilih Oh, mundur really? dengan 4 pedang yang dia miliki. Akan berhasil kabur dari jeratan tim RRQ. Dan Sutsujin. Sutsujin melasit tembakan Sans. Almost is never done. Kairi is coming. Oh! 1 hit terakhir. And Sutsujin still survive in the top lane. Oh, Novin Poise. Nggak ada jalan untuk pulang. Dan Kairi yang malah termakan oleh tim RRQ. Gak bisa kemana-mana lagi Sans. Gak bisa nge-backup Glorious Pathway. Oke, apakah ada jawaban dan digeser? Oh my god! Sans and Kimoy still survive. Sans turn and travel. Penyelamatan diversion yang membuat Keyboy masih selamat
Dan invade jungle sekarang RRQ akan membalas apa yang sudah dilakukan oleh Onyx. No way. 911 call yang sangat baik dari Suns. Lihatnya langsung barengan dengan Keyboy. Di ujung lingkaran terakhir. Sempat ngedes tadi langsung masuk ke dalam lingkaran diversion. Tapi ya kita reset lagi. Karena sekarang kedua jungle akan kelarin dulu dari pattern farmingnya masing-masing. Prince dengan 2 kali kemenangan Serena bukan debut pick ya. Bukan. Memang terlihat jarang tapi nggak debut kok. Tapi ngelihat kondisi dari Idok juga nggak bisa melakukan impact jungle. Karena nggak ada following up dari Dairen. Ini membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka juga nggak punya vision yang sangat jelas. Sedangkan tim fight yang kedua ini akan lebih untung untuk tim RRQ. Tapi lihat Xavero, one by one situation di arah top lane. Membuat Toy agak sedikit gemetar. Dan jangan lupakan, Turtle kalau kembali di tangan dari tim Onyx, tidak perfect di tangan dari tim RRQ. Ini menandakan lampu kuning kembali, Lim. Tapi gue rasa akan ada kontes, Ji. Even itu di set up oleh Wajib. Onyx ataupun dari RRQ. Karena keduanya punya power untuk kontes. Heavy sisi dari Idok, flanking nanti dari diversion. Bisa ngelawan keduanya. Oke, ngelihat RRQ yang udah megang ke arah Turtle. Tim dari Onyx, mereka nggak mau buka terlebih dahulu. Karena mereka belum tahu di mana keberadaan dari Susujin. Mereka belum tahu di mana Idok berada. Rims dan Dairen yang dari tadi membuka vision. Iya. Gak ada yang mau setup ya. Ini memang tipikal assassin sih, Ji. Siapapun yang megang akan low dari SP-nya. Tapi Kelihatan Susujin bakal coba dihajar oleh Lutfi. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Tapi informasi di tangan dari Susujin tidak ada. Purple warna ungu. Tidak mau terlalu komit. Dan Susujin dia sadar tidak boleh menggunakan retributionnya. Ketimbang itu berubah segalanya. Dan Turtle di tangan dari Timor Daya Implosion. Idok telah dikeluarkan untuk defensive skill. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka membalaskan kembali team fight yang terjadi. Nomor buff untuk kedua belah pihak. Langsung ada Lutfi versus everybody. Dan dia Keyboy! What the fresh crack dari Keyboy merubah segalanya. Bahkan dengan dari Xavero, Susujin tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage yang terlalu besar. Membuat para pasukan dari tim RRQ disengket sana semua jawaban. Bahkan para buff mau nggak mau Susujin harus mendapatkannya. Ketimbang gak ada sama sekali bisa dia oh miliki. no. Masih di zoning bahkan dengan Turtle. Oh my god, purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Oh no way, Susujin. Semakin tertinggal. Memang dari gold hanya 1000. Tapi lihat apa yang dilakukan Susujin. Dia cuma untuk membalas dan retribution. Gagal. Retributionnya gagal. Susujin bakal coba dikejar. Dengan cover dari Idok. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil menyelamatkan Susujin. Tapi lihat satu step anak tangga dari Onyx. Di early game mereka punya 1000 gold difference. Terlihat dengan jelas ya. Dengan assassin. Idok. Explosion! Tapi dengan Tempest of Blade berhasil memberikan sedikit space. Meanwhile di depan sana Susujin bakal coba ditangkap dengan ada Suns. Tidak ada lagi mata yang terlepas dari Susujin. RRQ mereka harus regroup. Mereka harus berkumpul. Ketika mereka kalah dari gold, mereka bisa menangin dengan jumlah. Tapi ya Toy masih menjadi harapan nih untuk RRQ juga. 1 kali tumbang memang, tapi ada 1 poin kill. Burst damage yang tadi sempat gue bahas. Ketika implosion dibuka, tidak ada EOE lain selain Susujin. Dan itu menjadi PR untuk RRQ. Dapat gak, mampu gak dia mainin Sky Vision-nya? Mampu gak dapat point kill? Dari tadi kita tidak melihat dengan Sky Vision yang dimiliki dari Toy. Ada kesempatan untuk bisa mendapatkan point kill. Dan lihat Kairi, one by one situation. Dia ada bottom lane Kairi dengan sangat mudah untuk menghindari damage dari seorang Susujin. Sekalipun ada implosion di depan sana. Idok seorang diri, Susujin terlalu jauh untuk melakukan covering up. Benar. Dan gak seburst itu juga. Oh miss Keyboy. Gak berhasil, tadi dash-nya gak connect. Jadi gak ada tembok juga. Sementara ngelihat dari laning jauh yang udah mulai dipegang oleh Susujin. Ini menandakan juga nih kalau memang team fight-nya nggak boleh buru-buru. Dominance untuk Dairen, anti-Regen yang memang diperlukan sekali. Karena ketika ngelawan Link tanpa anti-Regen, wah itu darah naik terus pasti. Tapi apakah Harita Xavero tidak terdeteksi? Karena bukan hanya di playoff lo bersinar. Waktu itu juga kalau nggak salah sempat bersinar di babak regular season. Ya sempat sendiri yang bertahan dan itu ngelawan 4 orang walaupun akhirnya kalah ya. Ya tapi menurut gua kayaknya mulai harus dipikirkan. Sedangkan Lutfi balik lagi. Lutfi akan selalu menjadi tugasnya tumbang, tugasnya ngabsorb damage, tugasnya bakal menjadi distraction. Itu selalu. Kalau mereka RRQ tidak bisa komit ke arah Lutfi, poking enough. Betul. Dan bahkan sampai jadi Lord Ji. Turtle-nya nggak diambil. Ngelihat adanya Susujin di bagian bawah. Mungkin Onyx mereka bisa set up. Tapi hati-hati. Gak bisa buru-buru juga. Xavero bukan tipikal yang bisa megang. Dan juga Lutfi. Frontliner ini gak akan ada yang kuat untuk nahan dari Lord.
Jadi gue rasakan reset dan farming kembali dari keduanya. Yes. Tapi belum ada trigger sih dari Purify Savero. Mereka harus pikir gimana caranya Savero terkena Purify di pop up terlebih dahulu. Karena kalau misalnya Savero masih punya Purify, ya mau nggak mau Idok bakal coba untuk numbangin yang ada di depan. Tapi dengan flicker yang dimiliki dari Lutfi, ingat Lutfi benar-benar punya satu skill escape mechanism. Either dia nggak escape atau nggak dia akan tuker. Pasti, satu nyawanya dia bisa tukar 2, bisa tukar 3. Iya, karena butuh waktu yang banyak banget kan untuk nembangin ke arah Lutfi dan mengganti strategi RRQ. Mereka coba untuk 3-2, melihat adanya Kairi yang bebas di bagian bawah akan menjadi masalah serius. Maka dari itu, Idok diperlukan nih untuk pegang Kairinya, untuk tahan mobilitas dari Kairinya. Pertanyaannya, cukup gak burst damage dari Toy untuk sekarang? Belum, jujur belum. Tidak cukup untuk Toy saja. That's why mereka harus punya damage tambahan. Dan bahkan ini adalah awareness dari Kibo yang gue suka banget. Dia walaupun dengan initiate factornya bukan support atau roamer. Lihat di mana Savero berada, dia tutup jalan untuk siapapun ada yang datang ke arah dia. Holy Crystal, Setsujin udah jadi dan Tyron membuka divine, targetnya mereka sang Lutfi, damage-nya terlalu bas, bakal coba dibakar. Lutfi hilang begitu saja, tanpa adanya flicker. Tanpa nampaknya perpasukan dari tim RRQ. Mereka terpancing divine, T-Boy tidak berhasil memberikan damage, tapi lihat Savero berhasil di depan sana. Distraction yang terjadi, pertukaran 1 untuk 2. Memang tidak adil untuk tim Onyx, tapi pertanyaannya apakah RRQ mampu menyelesaikan Lord tersebut? Tapi Primo udah di pop up sama Savero tadi ketika kena Abyssal Arrow dan sekarang Lord di take over RRQ. Mereka cukup pede untuk setup karena Lord. Oke, ready. Kairi mencoba untuk memberikan buying time. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan dari Kairi. Lord reset dan bahkan Savero kembali lagi mengusir dan Idok. Explosion from Idok. Membalaskan kembali keadaan. Kehilangan 2 member. Membuat perpasukan dari tim RRQ mendapatkan keuntungan dan RRQ berada di depan Lord dengan bebas. Implosion yang terlihat tadi dari Idok begitu baik. Lord bisa di set up ulang. Retribution memang masih ada untuk Kairi dan tidak ada untuk Setsujin. Tapi ini adalah momennya. RRQ harusnya mendapatkan free Lord. Dan Onyx melepas Lord tersebut. Yes, momentum dari Onyx yang ternyata tahu dengan satu Purify dari Savero yang tidak ada merubah segalanya, Lim. Wind of Nature Toy terlihat lebih respect Ki kali ini Ki. Ya. Dengan defensive item juga Wind of Nature yang bisa menahan Tempest of Blade, Divine Sword. Masalahnya memang ada di Savero, tapi gua rasa Savero juga gak bakal bisa menjangkau belakang yang jauh banget. Oke, tapi ngomongin Savero bermain di front to back itu udah cukup sih, Lim. Savero bermain di front to back, burst damage-nya udah cukup. Cuma dari tadi sebenarnya dari Lutfi pribadi itu terlalu banyak tidak ada barter damage. Dia nge-absorb saja, nggak ada barter damage, flicker sampai dibuka. Ini juga menjadi kendala. Karena tadi diversion sih, dia bawa 4 member kan. Jadi nggak ada orang di belakang Lutfi. Betul. Seakan-akan Lutfi akan menjadi bait dan akan digunting langsung sama teman-teman Onyx yang lain. Sayangnya kejadiannya nggak seperti itu. Lutfinya dimakan dan backupnya jadi terlambat. So kali ini Lord akan menjadi Lord yang lumayan berbahaya walaupun goldnya nggak berbeda jauh. Tapi lihat nggak ada high ground defender yang pasti loh untuk Onyx juga. High ground yang pasti memang tidak ada. Ini adalah sebuah poin yang bisa didapatkan oleh RRQ. Cuma dengan adanya Lord di atas menit 12 udah tidak ada holy defense. Dengan Glorious Pathway juga mungkin satu poin kill akan bisa didapatkan atau bukan satu turret. Lutfi menjadi target utama mereka. Zaman Force telah dikuatkan. Target menuju ke arah belakang. Idok tahu para pasukan dari tim Onyx mereka masih punya Purify kembali. Berhasil melakukan defensif. Tapi lihat Savero sadar dengan Lele dan tidak mau terlalu terpick off dengan Idok. Dia tahan trigger Purify-nya. Tapi ini ngeselin banget sih Abyssal Arrow yang hanya skill kedua gitu loh, bukan ultimate, bukan yang cooldownnya lama. Tapi itu bisa ngebait Purify dari Savero, tapi Conceal. Oke, Console Gaming. Dan di sana pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mendapatkan satu batu turret tambahan dengan minion yang besar. Kembali lagi diselamatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Clear minion, wave-nya masih berjalan. Dan bahkan Kairi, dia tidak usah bantu sampai ke arah top lane. RRQ benar-benar tidak boleh kehilangan gripnya lagi untuk game kali ini. Masih bisa bertahan, tapi diversion yang cukup berani. T-Boy yang dilempar ke bagian belakang. Tidak ada deteksi memang, tapi akan dipaksa RRQ. Mereka mau best turret di bagian top lane. Oke, mereka memaksa. Informasi didapatkan. Dan kebaca begitu saja implosi dengan seorang Idok. Tapi Kiboy kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ terperangkap. Toy
Flicker more defensive, Retribution dikeluarkan, Win of Nature dan trigger terhadap Toy. Informasi didapatkan, what the play from Kairi. Bahkan Sutsujin garis jalan untuk pulang. Dan ingat, Toy tidak ada Win of Nature. Kairi hanya gertak sambal. Oh, Dan lagi, ternyata itu hanya lagi. petelaka. Lihat di balik sana, Savero, surprise! Savero, what a play! Lihat diversion yang diberikan oleh seorang Sans. Membuat RRQ kebingungan untuk melakukan defense tebakan. Disengage saja nggak menjadi sebuah pilihan. The best Louis player in Indonesia. Sans menunjukkan diversionnya. Sangat kuat, tapi Sans Satu bola lele bakal coba makan karena Sans. Tapi ingat, Sans masih punya absorb damage. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk dimakan. Dan bahkan kalau tim RRQ, dia nggak boleh buka vision sedikit pun. Itu bisa dimakan oleh tim dari Onyx. diversion mundur. Tapi ada ketinggalan, gak masalah. Karena Lutfi juga yang tertinggal. Gak gampang untuk ditumbangin. Dan sekarang Lord untuk Gila. Onyx. Keadaan mulai berbalik. Boy, dia sabar banget nunggu di belakang sana. Udah ketahuan loh tadi. Dan implosionnya untuk Keyboy itu yang ngebuat Savero pede. Bahkan Purify-nya nggak sampai sekarang available. Itu dia. Diversion yang dikirim tuh gak semua. Hanya Savero, hanya Keyboy. Tapi itu sangat berdampak positif pastinya untuk Onyx. Gold ditarik. RRQ, gue sempat bahas Onyx gak punya high ground defense kan. RRQ juga sama. Tapi lihat kalian, tadi trigger WO-nya. Iya, defense short-nya ke belakang. Pura-pura gertak-gertak sambal. Iya, itu drill sih gertakan. Yang berhasil tapi nggak bisa. Oh, Onyx kembali. Sakit juga itu setengah darah. Udah pasti, tapi lihat Savero. Masuk lebih dalam Savero. Solo pick up pun terjadi. Mengacak-acak kemana pasukan dari tim Mararki. The rookie from Mararki. Bahkan kita tahu, lihat permainan yang luar biasa dari Savero pernah Dipaksa. ditunjukkan di playoff. Kali ini bakal coba dipaksa dengan PS Turret dari bottom lane. Fokus karena PS Turret mereka tidak punya high Oh, ground lurus defender. kah? Bakal coba dilurusin. Fokus karena Idol. Belum ada implosion. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tertangkap di zaman Diren. Sudah Implosion! tapi ada implosion. Memang berhasil tapi dapat Somblen. Memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ. Meanwhile di depan sana, Kairi akhirnya memilih untuk disengage ketika Sang Raja masih bertahan. Menolak tumbang. Sutsujin masuk dengan electrifying beats. Membombardir pasukan Onyx dan akhirnya menyisakan Kairi seorang diri. Terlalu buru-buru nampaknya Onyx. Mereka bisa bertahan ternyata dari RRQ. Kita bisa lihat dari replaynya nih, Lordnya ditarik ke arah mid lane. Dan Implosion, Idok, wow 4 member. Keyboy instan, Sans hilang secara instan juga. Menyisakan Lutfi, Kairi gak bisa berbuat banyak. Akhirnya Lutfi hanya baik time dan Lord bisa di-clear. Yes, Idok, kita sudah bicara di awal. Jangan lupakan, ini adalah Tigreal dari Idok. Dan di sisi kiri cuma Savero yang punya Purify. Ya, hati-hati. Bahkan tadi Savero tetap gak berkutik juga nih. Masalahnya burst damage-nya tadi masuk semua. Ada dari Abyssal Trap, ada dari Electrifying Beats. Belum lagi kita bahas soal Toy, Rhapsody, Dark Sonata. Itu udah sakit. Gak bisa dianggap remeh juga. Namun memasuki menit 16. Kelihatan dari Gold Grip yang naik turun. Ini dia ya, ini vibes upper bracket final. Kelihatan jelas banget. Dari keduanya gak ada yang mau kalah. Tiket MSC ini mahal banget pasti untuk mereka. Terlalu mahal. Walaupun memang match point-nya ya fakta ada di Onyx. Iya, match point dengan 2-0. Bukan 2-1 ya, Lim. Ya. Jadi bisa dibilang sekarang skala dari kemenangan, dari win probability, ini memang masih ada di tangan dari tim Onyx. Dengan lane yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan, RRQ, mereka unggul gold. Walaupun tidak terlalu berasa ya di menit 17. Tapi lihat Tyrant di depan sana mentargetkan juga seorang Sans. Damage di depan sana, Idok tidak bakal mendapatkan satu poin kill dari Idok. Karena terlalu keras. Sans terkena lele tapi Riz dengan Winter Crown. Trigger dan bakal Lutfi di sana masih bisa bertahan Savero. Free hit, membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini para dan Sutsujin. Dengan satu buah Winter Crown belum bisa menyelamatkan dirinya karena shutdown terjadi. Dan bahkan the one last man standing di arah top lane. Nah, timpan yang cukup besar mereka menyisakan Keyboy. Ternyata Sans masih bertahan hidup. Oh no. Membuat para pasukan dari tim RRQ bakal mencoba untuk melakukan lurus. Tapi minion terakhir bukan diselamatkan dan Sans tergoceng begitu saja. Masih bisa bertahan. Fokus karena base-nya. Dan Sang Raja menolak untuk tumbang. RRQ masih bertahan.
tidak semudah itu untuk menumbangkan sang raja. 1 poin yang membuka 1 harapan. Onyx 1 langkah lagi memang, tapi RRQ berhasil menarik kaki kembali dari Onyx. Dan ya, reset lagi. Masih di match point. Namun RRQ cahaya untuk mereka mulai terbuka. Nafas tambahan. Dan inilah Royal Derby. Tidak ada clean sweep. Tidak ada 3-0. 2 raja bertemu di angkasa. 2 raja bertemu di upper bracket. Hati-hati. Dari siapapun yang melakukan kesalahan pasti bisa dipunish. Banyak sekali momen yang dibuat. Tapi keduanya tidak mau menyerah. Memberikan yang terbaik. Ini belum grand final, Ji. Tapi kelihatan banget keduanya pengen grand final. Oke, apakah ini early final? Dan lihat Louis, nomor 1 di Indonesia, ditutup abis oleh tim RRQ. The best player, Louis in Indonesia. Ditekuk lututnya, Bisa dikalahkan ternyata, bisa ditumbangkan. ditundukkan bahkan. Dan bahkan kita bakal menyaksikan game yang keempat. Atau bahkan bisa jadi ini akan menjadi game yang kelima. Who knows? Who knows? Tapi we never know. Tentunya kita akan menyaksikan di game selanjutnya. Sebelum itu, panelis bongkar abis. Oke, akan kita bongkar sedalam-dalamnya nih ya. Game ketiga Mantap. yang masih gila banget sih. Bisa dibilang entertaining banget dari segala Mantap. Dapat sisi. ya momennya ya, dapat kan momennya kan. Oh, Beda kan hero patung di idok sama hero kayak Momentum. Tigreal. Hero Padahal moment. hampir ya, hampir banget loh. Tadi finishing bisa, maksudnya kayak dominasi penuh loh udah ada di Onyx. Tapi 1 implosion doang. Ya itu timingnya kan, timingnya buruk buat Savero ada di situ. Soalnya dia Iya. udah pakai Purify sebelumnya. Ya, ketangkep akhirnya dan semuanya dibalikin. Tapi mungkin kita bisa bahas dari awal dulu nih ya. Ya. Dari awalnya dulu, apa yang terjadi di game ketiga tadi? Dari early game. Early game ya, kalau kita ngomongin early game balik lagi sih sebenarnya dari Onyx sempat pegang juga Aha. kendalinya. Dan kita baru ngelihat mungkin Selenanya online itu ketika memasuki mid game, bukan early game malahan ya. Oh, Ya karena balik lagi mungkin keterbatasan dari hero badannya itu benar-benar minim, cuma modal high loss. Sementara kita tahu sendiri Selena bakal lebih enak kalau misalkan dia ada 2 hero yang bisa screening. Sama lah kayak Loi sebenarnya mainnya. Dan emang mengandalkan Toy sebagai damage dealer, kalau misalkan emang dia nggak ditarget, itu udah pasti bakal bebas banget. oke. Dan ya ini dia sosok yang benar-benar mengubah momennya ya. Iya. Ya. Jelas ya. Jelas. Ya hero, ya kita udah bahas dari awalnya kayak ternyata persiapannya adalah ya udah melepaskan Loi, udah ada Selena juga yang buat ganggu. Dan ini hero momentum. El Momento. El Momento dari MVP regular. Iya, Iya. MVP regular Iya. season, first team. First team. Banyak ya title-nya ya kalau untuk Banyak. hidup sendiri. Dan ya terlihat mungkin dari awal-awal ya setiap team fight ini ngebuat Onyx juga nggak bisa sebebas itu untuk masuk split dengan hadirnya Tigreal ya. Ya walaupun kayak ada sedikit yang memang keunggulan dari Onyx juga sebenarnya nggak jauh-jauh banget loh. Jadi gak bisa dibilang kayak bener-bener yang dominasi total, bener-bener KPK dari RRQ-nya juga enggak. Karena sengit banget di game Ya. ketiga. Ya setuju. Karena di menit ke-9 aja gapnya cuma 2000 gold dan itu nggak terlalu jauh. Dan dengan 1 momentum itu tadi implosion kena 2. Nah ini nih. Ini sebenarnya game changernya di sini. Karena kalau misalkan di sini nggak ada implosion, tentunya di top lane tadi juga bakal kalah-kalah juga gitu loh team fight-nya dari RRQ. Tapi emang berubah segalanya sih dari Tigreal idok di sini. Iya. Iya berarti kata kuncinya ada idok ya. Idok. Momentum. Momentum. Nah, 2 kali berarti Tapi ya. emang bener sebenarnya kata KB tadi, Selena tuh butuh badan. Walaupun sebenarnya komposisi dari RRQ lumayan kurang bagus juga ibaratnya karena dia mau ke arah box atau mau ke arah engage gitu loh. Nah ini nih. Tapi karena emang Tigrealnya, tapi di sini Be, di sisi lain idoknya emang bagus banget Ya. dan juga blunder dari tim Onyx. Iya. Karena dia bener-bener ngumpul. Ngumpul di satu titik. Jadi ingat tim 13 dia gue juga loh ngumpul di area lor kena Tigreal juga loh. Karena Tigreal atau Baknoskop ya. Itu loh. Terus pulang. Pulang. Aduh. Dramatis ya. Dan ini momen terakhir juga ya, di saat kayak emang semuanya mau coba untuk target ke arah Susujin yang dia juga delay waktu untuk ganti Winter ke Imo juga kan, itu lumayan banget loh, lama. Dan sepersekian detik di team fight yang tight banget kayak tadi itu berharga sekali.
Ya, untuk defense juga udah nggak bisa pada akhirnya, menyisakan 2 pemain saja meskipun ya ada Sans tapi itu nggak cukup untuk nge-clear, bahkan kena lele lagi kan di akhir. Jadi ya tidak ada Mukbang harapan. lele. Mukbang kenyang sih ini harusnya ya. Seenggaknya Di game ketiga. kayak game pertama, game keduanya RRQ beda sama game ketiganya. Heeh. Kayak mereka bener-bener mengubah playstyle ternyata. Walaupun dengan Selena yang sebenarnya nggak owning banget di early game. Tapi menandakan kalau emang mereka ngerti gitu loh gimana konsep permainannya kalau misalkan mereka bisa execute dari depan. Kayak contoh tadi beberapa kali kayak ternyata Kibo yang ditarget duluan, Lutfi yang dimakan duluan. Lutfi. Karena tanpa lini depan otomatis Lowy-nya bakal terekspos dengan mudah. Justru ya memang Onyx yang minim frontliner ya kayak Profil, Iya. Badak juga kan. Ya kalau adu kuat sama Hylos ya Kuat. beda gitu Beda, kan Beda makanya. banget. Jadi ya siapapun yang dicoba sama Rarki untuk makan depannya ya cukup aja kan. Terus juga RRQ adaptasi ketika awal-awal dia kena flicker sama Keyboy, Nah. tapi di mid ke late game-nya dia bener-bener posisinya nggak ada yang ngumpul kayak Onyx tadi di pas mau end game gitu loh. Itu yang gak kena cuman Kairi karena dia ditembok. Iya. Tembok iya. Dia lagi Kalau- ngambil ancang-ancang sih buat counter play sebenarnya. Nah, dan kalau ngeliat juga dari ya damage dealing yang bisa disampaikan, Savro megang angka yang besar banget, tapi di sisi lain sebenarnya Toy dan juga Rin sih, ini agak susah buat dihindarkan ya dari tadi, karena kan Selena ini ada di segala sisi lah ya, Abyssal Vap, Abyssal Row juga, dan perbedaan gold yang tidak terlalu signifikan terjadi 18 menit game time yang dibawakan. Dan sejauh ini dari 3 game ya, 3-3-nya sengit ya, maksudnya 3-3 dibawa cukup lama. Iya. Iya. Ya bisa dibilang lawan sepadan lah. Lawan Ah, sepadan iya. dan Karena juga nggak ada final grand upper final. bracket. Iya. Kayak butuh lawan sepadan. Masa segampang itu buat dapet tiket MSC kan enggak. Tidak segampang itu. Iyalah, real ya nih. Mereka sangat-sangat menunjukkan bagaimana kualitasnya masing-masing juga gitu loh. Terlepas dari memang ya di game 1-2 RRQ kecolongan dan itu mentalitas yang sangat-sangat dibutuhkan juga. Bounce back cepet itu susah banget Iya. pasti. Ya tapi menurutku emang pressure-nya ada di Onyx sih di game yang ketiga ya. Iya, iya. Karena mereka yang satu game lagi menuju ke IWC kan. Jadi kayak IWC. mereka yang harusnya lebih deg-degan sebenarnya. Ya mereka bikin misplay, nanti mereka overthinking. Mereka nggak bikin move, mereka juga pasti bakal kalah sama hero poknya RRQ. Oke, dan ini juga dari item-itemnya juga ya. Kalau ngelihat bagaimana Sky Piercers dari Toy. Toy. Nah, jual beli ya berarti jual, Jual beli. jual beli. Karena Di akhir, ganti-ganti di juga akhir. kan ada Win of Nature ya. Iya. Ya, gitu kan ya. Dan ya memang kalau ngeliat dari Kairi ini perjalanannya lumayan mulus ya. Dari koleksi item-itemnya, nggak butuh waktu yang lama. Cepet. Sama seperti Sutsujin juga yang di akhir tadi ditutup dengan Winter Crown. Iya, Winter Crown jual lagi, ganti lagi Immortal. Beli waktu tuh banyak Beli tuh ya. waktu. Kebetulan KB kayaknya nggak bisa tuh kayak gitu. Bisa Kita nggak? paling jago kayak gitu malah. Oh, paling jago ya? Iya. Sekarang kalau ngomongin soal adu retri, switch item udah di luar inilah, di luar Kayaknya kebiasaan. Bang Kabe kalau ganti Winter sama Immortal, kita keburu selesai Grand Final Iya. dulu sih. Bisa sih, sempet sih. Kita udah ini. Soalnya saya sekaligus ganti device sih. Galaxy A series ke S series ya. Oh, bisa. Nah, kita Ganti juga item, ganti. set, ganti device. Ya, terus teman-temannya ganti party kan? Iya. ganti party dulu ya. Ready banget pokoknya. tinggalin. Ganti party, ganti patch. Di ninja ya, di Ninja. ninja. Iya, dan ya ini menarik juga sih dengan 18 menit game yang berjalan. Maksudnya dinamika item yang terjadi bisa kita lihat di timeline-nya juga.